Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ini sekte Zhengyang. Dalam kontemplasi, lelaki tua Zuge itu berdiri dengan malas. Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat matanya. Di kejauhan, Ye Chen melihat tanaman yang indah, yang semuanya diselimuti awan dan kabut yang tersisa, seperti negeri dongeng di bumi. Setelah 3 bulan, aku kembali lagi. Melihat pegunungan dengan tenang, Ye Chen masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Meskipun periode 3 bulan itu singkat, sejauh yang Ye Chen ketahui, ada perasaan menyakitkan. Pada hari yang sama, Ye Chen diusir didorong menuruni gunung seperti sampah. Gambar-gambar masa lalu terlihat jelas sekarang, dan kembali lagi. Keadaan pikiran itu rumit, bukan untuk mengatakan kebencian, tetapi keluhan adalah luka yang tak terhapuskan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Ekspresi seperti apa yang kamu miliki? Keheningan Ye Chen membuat lelaki Zuge itu sedikit terkejut. Baiklah. Dalam berbicara, pedang terbang besar telah melintasi beberapa gunung roh. Melihat ke bawah, Ye Chen merasakan sakit di hatinya untuk sementara waktu, dan bunga serta rumput sekte Zeng yang setua sebelumnya, membuatnya sedikit malu, tetapi tubuhnya menjadi semakin dingin. Segera, sosok besar jatuh di depan aula utama sekte Zhengyang. Tetapi pada saat ini, ketua sekte Zhengyang, Cheng Kun, tetua balai penegakan hukum Wu Changqing dan seterusnya telah diantar masuk. Tetapi ketika mereka melihat bahwa lelaki tua itu adalah Zuge, semua orang mengerutkan kening. Apakah kita sudah mengundang Zuge Yu kali ini? Cheng Kun melirik Wu Changqing di sampingnya. Tidak. Wu Changqing menjawab dengan pasti. Tidak diundang. Cheng Kun sedikit mengernyit dan berkata, awasi Zuge dengan baik, jangan sampai terjadi masalah. Berbicara, wajah Cheng Kun langsung berubah menjadi wajah tersenyum, dan dia maju selangkah sedikit, membungkukkan tangannya, Senior Zuge selamat datang. Maaf kami tidak menyambut Anda dengan baik. Tua Zuge berkata, saya di sini untuk melihat kegembiraan. Saya tidak tahu apakah itu tidak nyaman. Zuge Yu mengayunkan pedang terbangnya ke jubahnya. Untuk beberapa alasan, di mata orang lain, mata Zuge yang malang tampak seperti pencuri. Bagi sekte Zhengyang, kedatangan senior adalah sebuah kehormatan. Itu bagus, itu bagus. Orang tua Zuge menyentuh dagunya dan melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Kamu Ye Chen. Wu Changqing di belakang Cheng Kun melihat sekilas Ye Chen di belakang senior Zuge. Dia tampak terkejut, dan tidak pernah berpikir bahwa murid-muridnya yang telah diusir menuruni gunung hari itu akan datang ke sini bersama senior Zuge. Namun, tidak tahu ekspresi apa yang akan dia miliki ketika dia tahu Ye Chen adalah orang yang mempermalukannya, di pelelangan pasar gelap. Ye Chen yang lebih muda, saya telah melihat Penatua Wu. Di sini, Ye Chen tahu dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia melangkah maju sedikit, dan melakukan sejumlah kesopanan dari yang lebih muda ke yang lebih tua. Ye Chen seingatku, saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa kau tidak boleh menginjakkan kaki di sekte Zhengyang selama sisa hidupmu. Mata Wu Changqing menyipit sejenak, matanya lebih tajam, dan nadanya suram yang tak terlukiskan. Hari ini kau datang kemari, apakah kau meremehkan sekte Zhengyang? Changqing, kamu kenal dia? Cheng Kun melirik Ye Chen dan menatap Wu Changqing di sampingnya. Tetua sekte, dia dulunya adalah murid gerbang Zhengyang Zhongwei saya, dan diusir dari gerbang sekte karena kerusakan dan tian. Begitulah.
Cheng Kun tidak bisa membantu tetapi menggaruk janggutnya. Tapi kata-kata Wu Changqing jatuh ke telinga Zuge dan Biou. Apakah kamu pernah menjadi murid sekte Zhengyang? Senior Zuge memiliki wajah yang luar biasa, dan saat ini dia tahu bahwa Ye Chen yang datang bersamanya pernah menjadi murid sekte Zhengyang. Ye Chen mengangguk sedikit. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tidak bertanya padaku. Oke. Tawa Cheng Kun masuk. Dia tidak ingin mendengarkan Ye Chen dan Senior Zuge. Senior Zuge, kami telah menyiapkan tempat untuk para senior, dan juga meminta para senior untuk pindah dan beristirahat selama 1 malam. Kompetisi 3 sekte akan dimulai besok. Cheng Kun memandang Senior Zuge, tetapi dia tidak tersenyum. Terima kasih. Zuge, membawa Biou pergi. Oh iya. Zuge mengambil 2 langkah dan berbalik dan menunjuk ke Ye Chen. Anak ini ada di sini untuk menemukan gurunya, yaitu, Chu Xuan dari Sekte Heng Yue, tolong kirim seseorang untuk mengirimnya. Kemudian, Senior Zuge melangkah ke dalam kehampaan. Setelah dia pergi, Cheng Kun mengedipkan mata pada para tetua di sampingnya. Ketika beberapa orang tahu, mereka Senior Zuge dengan tenang, dan seperti yang diharapkan Ye Chen, gelisah Senior Zuge datang ke Sekte Zhengyang dan dia pasti akan menjadi subjek pengawasan utama. Setelah beberapa orang pergi, Cheng Kun melirik Ye Chen yang masih di tempatnya, dan posturnya langsung menjadi tinggi di atasnya. Nafas Ye Chen diliputi oleh tekanan kuat. Kamu bergabung dengan Sekte Heng Yue. Wajah Ye Chen tetap tidak berubah, tapi dia mengangguk sedikit. Ini juga pertama kalinya dia melihat ketua Sekte Zhengyang. Sebelumnya, Ye Chen hanya berada di gerbang luar Sekte Zhengyang. Ye Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Cheng Kun, tetapi sekarang Ye Chen dapat melihat bahwa Cheng Kun dan Wu Changqing semuanya sama. Itu tipe orang yang munafik. Di sini, mata Cheng Kun sedikit menyipit, dan dia memberi perintah santai, ayo, bawa dia ke tempat peristirahatan Sekte Heng Yue, Paviliun Wang Yue. Ayo pergi. Ada suara segera, dan itu adalah murid di belakang Wu Changqing. Dia berwajah cerah, dan kedua bibirnya yang tipis menunjukkan kekejaman, tetapi dia masih tampan, tetapi dia memiliki sepasang mata. Orang ini adalah Zhao Kang yang melihat lebih dekat. Ketika Ye Chen diusir dari Sekte Zhengyang pada hari yang sama, dia mempersulit Ye Chen bahkan menghajar Ye Chen. 1 bulan setelah Ye Chen diusir dari Sekte Zhengyang, Zhao Kang lulus penilaian dan memasuki gerbang dalam Sekte Zhengyang. Sebelumnya, ketika Zhao Kang melihat kedatangan Ye Chen, dia tidak bisa tidak terkejut. Karena percakapan antara ketua sekte dan senior Zuge, dia tidak turun tangan. Sekarang dia akan mengirim seseorang untuk mengirim Ye Chen ke Paviliun UEG. Zhao Kang memandang Ye Chen sambil tersenyum, dan senyumnya masih membawa drama menjijikkan. Terima kasih, Zhao, untuk pikiranmu. Mata Ye Chen halus, dan akurat, dia bahagia. Zhao Kang tersenyum, lalu mengulurkan telapak tangannya, silahkan Kak Ye, aku akan membawamu ke paviliun di mana Sekte Heng Yue tinggal. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika Zhao Kang berjalan menuju paviliun di mana gurunya berada. Setelah Ye Chen dan Zhao Kang pergi, Cheng Kun melirik Wu Changqing di sebelahnya dan bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa dia diusir dari sekte karena kehancuran Dantian? Itu benar. Wu Changqing mengangguk. Itu aneh. Cheng Kun menggosok janggutnya, kilatan cahaya melintas di matanya, Dantian hancur, tetapi dia bisa pulih. Itu aneh. Mungkinkah Zuge Yu membantunya memperbaiki Dantian?
Ajari aku, haruskah aku memeriksanya? Wu Changqing dengan ragu-ragu menatap Cheng Kun. Tidak. Cheng Kun melambaikan tangannya dan berkata, nanti, kamu mengirim seseorang untuk melihat paviliun Yuiwei, temukan Ye Chen, dan katakan padanya bahwa dia dapat kembali ke Sekte Zhengyang lagi. Mengapa kita harus membiarkan dia kembali lagi? Wu Changqing memandang Cheng Kun dengan sedikit bingung. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menghargainya? Cheng Kun menimbulkan cibiran, tetapi kata-katanya cukup berarti. Yang saya hargai adalah hubungannya dengan senior Zhuge. Dia bisa datang bersama Zhuge Yu, 2 orang. Hubungan itu pasti tidak biasa. Melalui dia, kita mungkin bisa menarik senior Zhuge untuk kembali ke Sekte Zhengyang. Di kaki gunung, Zhao Kang mengguncang kipas lipat dan berjalan di depan, Ye Chen mengikuti dengan tenang. Selama periode ini, Zhao Kang melirik Ye Chen di belakangnya lebih dari sekali, dan sudut mulutnya selalu menunjukkan jenis permainan dan pelecehan yang sangat menjijikkan. Kamu bisa berlatih lagi, saudaraku, aku sangat bahagia untukmu. Bagaimanapun, Zhao Kang lah yang memecah keheningan di tempat. Harapan benar-benar adalah apa yang kamu katakan. Wajah Ye Chen halus, dan kata-katanya datar. Dia telah mencoba mengajar Zhao Kang lebih dari sekali, tetapi sekarang dia adalah murid Sekte Heng Yue. Ini Sekte Zhengyang. Di sini, Zhao Kang melirik Ye Chen, tetapi tersenyum jijik. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, Zhao Kang berhenti sedikit di bawah puncak gunung yang cantik, lalu menatap Ye Chen dengan gerakan main-main, dan menunjuk Gunung Qianli sambil tersenyum. Kau tercengangkan, gunung ini dinamai Gunung Inti Spiritual, merupakan gunung khusus pemilik tubuh roh mistik berlatih. Yang juga merupakan mantan kekasihmu, adik Jining Suang. Sekarang status kalian berdua terpaut jauh, jangan menjadi anjing yang merindukan bulan lagi mengerti. Samar-samar, Ye Chen masih bisa melihat Jining Suang, yang berdiri di puncak gunung, melalui awan berkabut. Sebagai tubuh suci, dia tak bernoda, masih terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia mengasihani semua makhluk. Kamu tidak berniat mengatakan apa-apa. Melihat Ye Chen, Zhao Kang memutar-mutar senyum main-main di bibirnya. Jadi menatap mantan kekasihku, perasaan ini seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen diam, tetapi dia tidak berbicara, tetapi diam-diam menarik kembali pandangannya. Di satu sisi, Zhao Kang melirik Ye Chen, dan masih memiliki senyum main-main di sudut mulutnya. Dia meninggalkan kipas lipat dengan ringan dan pergi. Ye Chen tidak membantah, dan dia tidak repot-repot berbicara dengan Zhao Kang karena dia meremehkan, karena sekarang Zhao Kang bukan lagi levelnya. Namun, kesabarannya telah menjadi modal arogan Zhao Kang, dan kata-kata sarkastiknya di sepanjang jalan tidak tabu. Zhao Kang berkata, bahkan jika kau bisa berkultivasi sekarang, di mataku kamu masih bukan apa-apa, kau tetaplah sampah. Sekte Heng Yue, ini lelucon. Bisakah itu dibandingkan dengan Sekte Zhengyang? Kalau ada tempat yang menerimamu, menjadi pelayan atau sejenisnya juga sudah lumayan, dengan dantian jelekmu itu, memangnya kau masih berharap bisa menjadi 10 besar murid inti? Lagi pula kau mengejek sepanjang jalan. Zhao Kang telah meninggalkan Ye Chen di bawah gunung yang tidak terlalu tinggi, dan kemudian kipas lipat ringan memandang Ye Chen dan berkata dengan santai, paviliun Wang Yue ada di atasnya. Mata Ye Chen tidak menyipit, dia akan naik gunung, tetapi dihentikan oleh Zhao Kang. Ya, jangan pergi. Zhao Kang mengulurkan kipas lipat untuk menghentikan Ye Chen,
tepat seperti saat Ye Chen diusir dari Sekte Zeng yang hari itu. Kamu masih punya sesuatu. Ye Chen melirik Zhao Kang. Saya mendengar bahwa Sekte Heng Yue memiliki jimat spiritual. Zhao Kang memandang Ye Chen dengan geli, saya tidak tahu apakah kamu bisa memberiku satu set. 1 juta batu roh, 3 jimat roh diabadikan. Kata Ye Chen ringan. 1 juta, kamu sangat lega. Wajah Zhao Kang tiba-tiba menjadi dingin, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Ye Chen sedang bermain dengannya, dan dia belum mendengar 3 pesona sihir Heng Yue, 3 pesona sihir ditambahkan nilainya lebih dari 100.000. Tidak mampu membelinya. Jika Anda tidak mampu membelinya, Anda tidak perlu membicarakannya. Kata Ye Chen, dan dia akan mengambil langkah. Beraninya kamu berani mempermainkanku di Sekte Zeng Yangku. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi begitu murah? Zhao Kang melangkah menyeberang dan menghalangi jalan Ye Chen, dan berkata sambil menghela nafas dingin, wah, sepertinya kamu masih tanpa mengenali identitasmu, sepertinya saya perlu menjelaskannya kepada kau hari ini. Omong-omong, momentum Zhao Kang telah meningkat tajam, bahkan telah mencapai puncak dunia manusia, dan tidak heran dia begitu sombong. Ye Chen tidak bergerak, berdiri seperti patung ketika Zhao Kang ingin menyerang. Ketidakpeduliannya membuat wajah Zhao Kang dingin sesaat, dan Zhao Kang segera menembak, membelah tangannya secara diagonal. Mata Ye Chen dingin, tapi dia mencondongkan tubuh ke samping dan dengan mudah menghindari telapak tangan Zhao Kang. Pada saat yang sama, Ye Chen mengangkat telapak tangannya dan berteriak pada wajah cantik Zhao Kang. Pukulan Ye Chen itu luar biasa renyah. Zhao Kang di menit-menit terakhir, yang masih sombong, dipukul oleh Ye Chen, dan seluruh wajahnya diubah oleh Ye Chen. Zhao Kang ketakutan, hancur dalam sekali pukul. Ye Chen sudah menggenggam kerahnya dengan satu tangan, dan kemudian membuangnya. Boom! Hanya mendengarkan dentuman dinding batu, Zhao Kang, yang masih dalam keadaan tertegun, menabrak dinding batu yang keras dan memecahkan celahnya. Setelah mendarat, sebelum dia bangun, semburan darah meledak. Zhao Kang menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Apa yang sebenarnya yang terjadi pada Ye Chen? Hanya 3 bulan tidak bertemu, dari orang yang tidak berguna kultivasinya hancur, menjadi sosok yang menakutkan. Ye Chen berkata, ini yang terakhir kali, dan kalau terulang, aku tidak keberatan menghancurkanmu. Kata-kata Ye Chen datar dari awal sampai akhir, dan ketika Ye Chen berbicara, Ye Chen tidak melihat muka Zhao Kang sama sekali. Gerakannya, di mata Zhao Kang, tidak demikian. Gigi Zhao Kang patah dan dia ingin bangun, tetapi dia telah mematahkan lebih dari 1 tulang di sekujur tubuhnya, dan harus menatap Ye Chen di tempat yang sama, seperti roh jahat. Tapi Ye Chen, perlahan bergerak menuju puncak. Pada saat ini, ada lebih dari selusin sosok di puncak gunung, seperti sekelompok murid sejati seperti Ni Feng, yang duduk-duduk dan berbicara tentang pengalaman kultivasi mereka. Tapi seperti yang Ding Tian ketua sekte Heng Yue, Feng Wuhen, dan Chu Xuan mereka semua bersama. Besok akan menjadi kompetisi 3 sekte. Saya tidak tahu berapa banyak murid saya yang akan mencapai final. Pria sejati Dao Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menyesap teh, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Saya tahu berapa banyak orang yang bisa mencapai final, tetapi satu hal yang pasti, itu adalah tempat pertama, itu pasti sekte Zeng Yangnya. Kata Chuling sambil menggosok alisnya. Yang Ding Tian menghela nafas. Sepertinya sekte kita,
ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Sekte Zheng yang selamanya. Dalam meditasi, ada angka tertentu, menang atau kalah, dan tidak bisa dipaksakan. Angin, yang selalu pendiam, terbuka tanpa jejak, mengatakan bahwa dia tidak lupa melirik Ni Feng dan Nangong Yue yang tidak jauh. Pria dan tubuh mistik hidup bersama untuk suatu era, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi pelengkap seumur hidup. Beberapa orang berbicara tentang kompetisi, tetapi Chu Xuan yang duduk di samping, tetap diam. Dia masih linglung, dan mungkin sejak Ye Chen meninggal, Chu Xuan dalam keadaan putus asa, seperti kemenangan kompetisi dan kegagalan Sekte Heng Yue. Baginya, itu tidak relevan. Penampilannya ini, orang-orang yang menontonnya menghela nafas diam-diam, kematian seseorang, selalu memberi orang waktu untuk beradaptasi. Untuk sementara waktu, beberapa orang secara bertahap kehilangan kata-kata mereka karena Chu Xuan sampai mereka jatuh ke dalam kedamaian. Entah kapan, si Tunan tak jauh mendengus. Di sini, Tao Xuanzhen baru saja minum teh di mulutnya, dan sangat terkejut sehingga dia memuntahkan seluruh wajahnya. Ada apa? Kaget. Dao Xuanzhen berdiri dengan wajah tua dan menatap si Tunan. Namun, ketika dia melihat sosok yang baru saja mendaki puncak gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata. Itu dia datang. Mata